Shalom. Hari ini tema kita, maaf agak kurang, harus kalahkan monster. Sorry agak lupa, coba itu bahasa judulnya kalahkan, nggak bisa. Nah, kalahkan monstermu. Jadi perlu kita pahami bahwa dalam diri kita itu ada monster. Dan itulah yang seringkali membuat kita banyak itu tidak disukai oleh orang. Karena di dalam diri kita itu ada sesuatu yang belum kita sadari dan belum kita taklukkan. Baik, saudara kasih Tuhan, Yakobus 3 ayat 1 dan 12. Lanjut. Nah, jadi ayat tadi di atas di Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ke-12 ini mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa lidah atau perkataan kita acap kali menjadi monster kecil dalam hidup kita yang menimbulkan akibat yang besar. Nas ini katakan tentang lidah atau perkataan. Saya pernah melihat orang memelihara buaya selama 20 tahun tinggal di rumahnya. Dan buaya ini sangat baik bagi mereka. Saya juga pernah melihat orang yang melihara singa dan hidup bersama dengan singa. Begitu baik. Ada yang hidup dengan harimau, ular kobra yang dikenal ular yang berbisa. Dan sudah seperti keluarga bagi mereka. Jadi binatang-binatang buas itu sangat mudah untuk dijinakkan. Tetapi saudara, di dalam diri kita ada satu makhluk disebut monster kecil yang sampai saat ini manusia masih berusaha menjinakkannya. Dan hanya sebagian kecil orang yang mampu mengendalikan itu. Di ayat 5 sampai 7 dikatakan itu dapat merusak. Dan ayat 8 sampai 11 dikatakan dapat juga mencemarkan. Ini berbahaya. Nah, kita baca dulu ayat yang selanjutnya. Dia begini. Kalau nggak bawa Alkitab, baca di depan layar. Kita baca ya. Saya bacakan aja, coba dibaca nanti di hati aja. Yakobus 3 ayat 5 sampai yang ke-7 ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merusakkan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri yang dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat daripada manusia. Kalau Anda tanya, di mana ada neraka dalam hidup kita? Terletaknya di dalam perkataan kita atau lidah kita. Melalui perkataan kita, orang bisa dihibur,
orang juga bisa dikuatkan. Tapi juga dengan lidah kita bisa membuat orang tawar hati. Coba selanjutnya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Sebetulnya kalau kita melihat yang punya lidah masih merasa punya lidah, saudara, biar Anda rawat lidah Anda dengan baik. Ada pernah saya lihat itu ya, apa nama itu yang taruh di lidah itu kayak jarum itu, anting. Oh, ya. Peniti. Pokoknya ada lah yang taruh di lidah. Ada besi-besinya itu ya, dirawat. Tapi saudara kasih Tuhan, meskipun Anda menjaganya dengan baik, tidak semudah itu untuk menaklukkan. Saya kasih contoh ya. Di dalam dunia konseling, kita didoktrin dengan satu hal, banyak mendengar, butuh kesabaran. Sekarang saya tanya, ketika orang lain ngomong kepada Anda sabar gak mendengar? Ayo jujur ya. Orang lagi ngomong curhat, cerita, Anda sabar gak mendengar? Ayo, Bu Elis, gimana Bu? Sabar gak mendengar orang? 99% orang setelah lagi dengar orang ngomong, pengen juga ngomong. Betul enggak? Ya. Karena lidah ini punya pengaruh yang begitu luar biasa mengendalikan tubuh manusia. Ini sering terjadi. Nah, kadang-kadang ya, kalau saya konseling orang, saya beri solusi ini. Belum selesai saya ngomong, dia udah ngomong. Ya udah, saya diam. Saya dengerin terus. Dan biasanya kesimpulan karakter orang ini yang menyebabkan sebetulnya problem dalam hidupnya sendiri. Sehingga pada akhirnya, ya saya dengan gampang menghakimi. Ibu, kamu sih banyak banget ngomongnya. Saya jadi ngomong, kamu ngomong terus. Baru tahu, iya Pak. Tapi udah selesai ngomong, gak tersinggung kan, karena sudah selesai dia bicara. Ya, saklek mau, tapi ekstra hati-hati. Ya tentu Anda gak bisa niru-niru gaya saya punya gaya tersendiri. Setiap kita kan diperlengkapi oleh Tuhan dengan cara kita. Ya memang menghabiskan waktu mendengar orang seperti itu. Jadi saudara, lidah ini punya fungsi yang luar biasa sebetulnya. Yang pertama nih, memuji Tuhan. Oleh karena itu, tempat kita memuji Tuhan, yang pertama tentu di keluarga kita. Yang kedua, di persekutuan, di rumah doa. Kemarin kita di rumah doa dengan bebas kita nyembah ya. Puji Tuhan, kita mendoakan sekian lama rumah doa, akhirnya Tuhan kasih. Ya. Itu juga yang memberikan itu bukan jemaat kita, yang mencari pun juga bukan jemaat kita. Tapi pernah saya doakan begini. Waktu itu mereka setengah bercanda, setengah serius. Pak, tolong dong doakan supaya dapat jodoh. Oh ya? Ya udah, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Dapat jodoh. Bener
lagi punya pacar, ganteng lagi. Ya mungkin umur 50 lebih ya perempuannya. Nah 55 lah kurang, udah punya cucu soalnya. Gak usah ditutupin lah, apa semangat itu bukan gosipin ini. Ya. Dan yang satu juga Tuhan kasih yang ya seimbang dengan umur juga. Dan mereka bicara, ini gerejanya Pak Petrus itu butuh rumah doa. Ya udah pakai lantai 3, itu kosong. Kemarin kita rapi-rapiin, nah kita sudah berdoa. Baguskan tempatnya, ternyata daerah pertokoan. Daerah pertokoan, jadi kalau kita teriak-teriak bernyanyi, gak jadi masalah. Amin. Yang kedua, itu daerah Chinese, tidak terlalu bermasalah. Orang pribuminya sedikit di sana. Berarti itu puji Tuhan. Ya. Kita kemarin nyembah di sana, cuma saya nggak kuat panasnya, saya batasi juga. Ya, memang sih sebelum mulai ibadah itu saya dingin, tapi kalau udah mulai ibadah itu panas. Karena kalau kita nyembah itu jangan tanggung-tanggung. Mau terbosok dalam hidup, ya cara doanya juga harus berbeda. Harus berbeda. Di gereja juga itu tempat kita memuji Tuhan. Kalau nggak hafal lagu kan ada di layarnya, nyanyi dong, jangan diam terus. Mari kita puji Tuhan, mari bersorak. Dia kayak tiang listrik. Tapi kalau tanya, Pak tolong doain saya supaya dapat mujizat. Nah gimana? Saya nggak bisa mendatangkan mujizat. Anda harus responi mujizat itu. Betul nggak? Selalu saya ulang-ulang. Contoh begini. Anda dicintai oleh seseorang. Nggak usah lihat. Ya saya kasih contoh aja nih. Ada Bang Jerlin sama Kak Vinci. Saya nggak tahu mana dulu yang suka. Dan pokoknya itulah. Oh dia ya. Bang Charlie ini suka sekali dengan Kak Vinci. Dulu, sekarang juga masih. Udah punya anak 2. Dia suka. Sampai dia gak bisa tidur. Sampai gelisah. Sampai sakit perut juga kalau ketemu. Itulah cinta kan. Lalu dikasih bahasa yang sindiran. Mungkin gak to the point. Gak tahu to the point, tahu gak? Ya pokoknya kalau kadang-kadang orang itu gak mau to the point kan. Karena banyak perempuan gak suka terlalu to the point. Dia senang dengan cara yang dengan bijak. Nah, Bang Charlie mengungkapkan isi hatinya, apakah dengan cara halus atau dengan cara yang to the point. Tapi kalau nggak diresponi cinta itu, hari ini mereka nggak jadi suami istri. Betul nggak? Saya nggak tahu jawabannya, apakah malu-malu. Sebetulnya saya juga udah lama suka dengan kamu. Atau juga diam. Tapi tindakannya mengatakan ya. Nah kita juga dengan Tuhan, kalau kita berdoa Tuhan kita mujizat, tapi kita nggak antusias, gimana ceritanya? Harus antusias. Mau 1000 kali saya tumbang tangan kepalamu sampai saya goyang-goyang, copot kepalanya juga, kalau nggak respon nggak ada gunanya. Lebih kan, ya kan? Harus ada respon. Kalau kamu yakin bahwa mujizat terjadi, makanya kita bersuka cita. Mari bersorak, bertepuk tangan. Saya nggak apa-apa deh, saya agak rewel dikit. Jangan kayak tiang listrik kalau lagi nyanyi. Jadi itu ngapain sih janji-janji? Apalagi yang muda-muda itu harus lebih semangat. Jangan merasa sudah tua bangka. Ya. Justru anak muda itu harus lebih. Kenapa? Perjuangan Anda ke depan jauh lebih berat daripada kami. Jauh lebih berat. Meskipun perjuangan kami juga berat, tapi ke depan Anda jauh lebih berat. Kenapa? Ke depan ini kalau kita melihat teknologi makin berkembang. Sekarang saya melihat, kemarin saya nonton sebuah video, robot aja bisa melahirkan. Bayangkan itu.
Ada seorang laki-laki dia beli istri boneka, apa itu? Apa namanya? Boneka lagi. Robot. Dan itu istri apa? Robot, istrinya ini robot ini masak, siapin air mandi bagi suami sebelum berangkat. Ya pokoknya mantap lah. Serba otomatis semua dikerjakan. Sampai melahirkan anak, memandikan anak, menyusui anak. Wah, saya bilang luar biasa. Nah kalau ini terus berkembang, otomatis pabrik-pabrik, kantor-kantor bisa dikerjakan oleh robot kan? Betul enggak? Zaman dulu itu enggak ada. Ini ke depan terjadi. Nah, bursa saham aja sekarang ini sudah ada namanya robot, apa namanya dia? Apa sih bahasanya kemarin saya udah hafal. Ya, trading bursa efek itu pakai robot. Nah itu hitungannya bisa lebih canggih daripada manusia, karena itu saham itu mengeksekusi itu butuh berapa detik. Terlambat mengeksekusi, bangkrut. Artinya perjuangan tantangan ke depan jauh lebih berat. Gak usah jauh-jauh lah. Dulu kita kenal Bluebird, Express, Taksi Express itu dikenal sebagai raja taksi kan? Begitu ada Gojek, ada Grab, ada Uber, dalam waktu sekejap perusahaan yang besar tadi ini tiba-tiba bangkrut. Dan sekarang mereka terintegrasi dengan Gojek dan Grab. Itu kan kenapa? Ya karena perkembangan zaman. Jadi kalau kita tidak meresponi Tuhan dalam hidup kita, saya bilang begini, percuma Anda meninggalkan kampung. Ya, kita ke Jakarta ini kan memperbaiki nasib kan. Nasib Anda gak akan berubah kalau kamu gak dekat dengan Tuhan. Gak mungkin. Emang kamu punya apa? Banyak orang lebih pintar, banyak anak orang kaya yang punya sekolah yang bagus, mereka kursus ini, kursus itu. Betul enggak? Ya kita gak kursus seperti mereka. Tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita, percayalah, apa yang tidak mungkin justru itulah yang jadi mungkin bagi kita. Ya. Jadi lidah atau perkataan kita ibarat senjata yang bisa dipakai dengan cara yang benar, tetapi sebaliknya juga bisa disalahgunakan. Nah, untuk bisa lidah kita ini dipergunakan dengan cara yang benar, maka bergaul dengan orang yang benar. Jangan ikut-ikutan. Saudara, terus terang ya, waktu yang lalu itu saya ada kesedihan seorang anak muda. Saya berdoa tidak terjadi di antara kita. Dan sebetulnya sederhana. Yang pertama masalah ekonomi, dan yang kedua masalah asmara. Memang masuk akal. Mereka ini hidup dalam kekurangan, dalam kesulitan. Lalu saudara, setelah bincang-bincang saya bilang begini, kalau kamu mau ngejar cita-cita saya akan bantu, tapi saya nggak punya uang. Tapi teman-teman saya punya link. Saya coba bantu Anda supaya dapat beasiswa. Saya upayakan. Saya ketemu dengan teman, bilang kapan? Kalau dia kuliah, ayo saya bantu. Nah, sebetulnya Januari kemarin harusnya sudah mulai daftar. Tetapi karena apa istilahnya? Pengen jalan pintas. Yang pergi ke rumah seorang laki-laki ini, wah, luar biasa kaya. Ada mobil yang berjejer. Dan itu menjadi bahan pembicaraannya. Saudara, kerinduannya untuk kuliah
hilang dalam sekejap. Pandangannya, buat apa saya kuliah? Ini hartanya banyak ini. Tapi kan bukan pemiliknya, itu milik orang tuanya. Betul tidak kan? Nah, saudara, dan untuk memastikan bahwa dia serius mencintai itu laki-laki, dia jual imannya. Dia jual Yesus. Sekarang ini semua medsos saya diblokir. Sudah muda, harusnya sudah kuliah hari ini. Tetapi karena tidak mau berjuang, tidak mau fight tentang hidup, dia menjual imannya. Dan bukan hanya itu, orang tuanya, keluarganya jadi musuh baginya. Ya tentu sebagai orang tua yang baik tidak akan mengizinkan anaknya apapun itu, gara-gara cinta meninggalkan Yesus. Saya pernah diundang oleh teman menghadiri pernikahan anaknya. Saya tanya diberkati di mana, Pak? Oh, mereka di sebuah itu, Pak. Pokoknya dia sudah menyeberang. Sorry ya Pak, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau datang. Kalau saya datang berarti saya setuju. Tapi kalau dia masih seiman dengan kita, dimanapun ke ujung dunia saya akan datang. Itu prinsip hidup bagi saya. Ya. Maka dari itu saudara, ayo, kalau kita antusias memuji Tuhan, kita berpikir itu lebih jernih, khusus bagi anak-anak muda. Generasi muda ini, termasuk ada anak saya juga sih, berpikir lebih jernih. Kalau hatimu kepada Tuhan, hati, pikiranmu, lidah memuji Tuhan, maka tindakanmu juga akan terikut ke sana. Kemudian saudara, Yakobus 3:9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Harus jaga itu. Kita berusaha jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata negatif, baik dalam hidupmu sendiri maupun juga dalam hidup orang lain. Selalu saya punya prinsip, optimis dulu, percaya dulu. Masalah jadi atau tidak itu urusan lain. Ya. Selalu saya ajarkan anak saya, bagi saya tidak penting dia gagal mencapai tujuan. Kalau pertama dia sudah berusaha, yang kedua dia punya jiwa yang antusias. Tapi kalau belum apa-apa, udah nyerah, saya nggak sanggup. Tanpa kau menyadari, kau mengutuki dirimu sendiri, kau mengutuki kemampuan. Tapi yakinlah bahwa dalam lidah bibirmu ada kuasa untuk mencipta. Cipta. Selalu saya perkatakan itu. Menjadi yang terbaik. Masa depan bersinar seperti fajar. Masalah bagaimana cara mengerjakannya, itu urusan Tuhan. Yang penting melekat kepada Allah. Saya pinjam ya sebuah kesaksian. Mungkin nanti juga WL nanti bersaksi. Ya, terus terang saya diberkati. Bukan masalah beritanya. Orang Bang Cerlin ini kan ikut kita dulu dari mereka masih kuliah ya. Masih culun-culun. Ya, ikut, masih pacaran mereka waktu itu. Masih sempat saya saksikan kalau salah satu di antara mereka ngambek. Namanya cinta kan begitu ya. Masih sempat. Nah, dan setelah pandemi ya kita berpisah. Dari awalnya sebagai pegawai,
Tapi berjalannya waktu, kita bersama-sama lagi, ya tentu juga kita saling mendoakan. Jadi kalau ada yang berhasil di antara kita, itu karena doa kita bersama. Di rumah doa kemarin sebuah kesaksian. Jadi dipercayakan sebuah satu bidang, sekarang dipercayakan menjadi seorang GM. Well, tadi kan mungkin suka cita luar biasa juga ya. Dipercaya jadi GM, tahu GM, General Manager. Jadi Romo itu membawahi, kalau dalam dunia manajemen itu membawahi beberapa manajer ya, yang sebetulnya hampir setingkat dengan direktur. Segala manajemen itu dikelola. Dan Bu Esti ini dulu kan pernah jadi GM juga. Jadi berapa manajer di bawahnya. Direktur tidak terlalu mengurusin lagi secara teknis, tapi GM-nya yang paling sibuk. Jadi kalau berkorupsi misalnya, paling potensi berkorupsi itu GM. Karena memegang kendali kan ya. Itu puji Tuhan, bukan kebetulan. Karena kita di gereja ini saling mendoakan, bukan saling mempunyai, bukan saling iri-irian, tapi saling memberkati. Dan saya berdoa anak-anak Tuhan yang setia ke depan akan diberkati dengan luar biasa. Bunda Lima juga bersaksi ya, berjuang bertahun-tahun menjadi P3K, sertifikasi dulu ya, P3K dulu ya, P3K lalu sertifikasi bertahun-tahun. Tapi karena kita berdoa bersama-sama, pertama P3K-nya tebus, kedua sertifikasinya tebus, lalu ketiganya lagi jam terbang untuk mengajarnya Tuhan tambahkan lagi. Nah tahun depan saya bernubuat naik lagi PNS. Percaya enggak? Ya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya bernubuat pasti bisa dalam nama Yesus. Saya bernubuat untuk jemaat lain aja diberkati, masa jemaat sendiri gak bisa? Keterlaluan Anda. Nah, saya kulitnya aja ya, saya ceritakan. Bu Tari ini kan sekarang ini walaupun boleh di sini sebagai pekerja, tapi juga dapat penghargaan dari pemerintah. Oh iya, dapat penghargaan dari pemerintah dengan cara yang ajaib. Tidak semua dapat. Tentu memang Tuhan pakai melalui saya. Dan pemerintah memberikan penghargaan setiap bulan dan dirapel setiap 6 bulan. Tapi tahun ini sekaligus 1 tahun. Amin. Ya tinggal kesungguhan sama Tuhan. Siapa tahu diambil lagi tahun depan. Kita nggak ngerti. Makanya kalau ngomong itu, ayo katakan itu memberkati. Ya kan? Saudara punya pendeta ini juga diakui pemerintah, saudara. Diakui pemerintah. Dan pengakuan pemerintah itu dengan bukti-bukti. Gak usah saya cerita dah. Ibu gembala saudara diakui juga pemerintah dan dihargai pemerintah itu. Kenapa saudara? Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Waktu kita memuji Tuhan, Bapa kita dengan lidah kita, maka kita menarik perhatian Allah. Dan kalau Tuhan tertarik dengan kita, percayalah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pasti. Nanti ke depan, hari ini mungkin gak tahu apakah hari ini atau hari Minggu, nanti dari pemerintah juga akan datang ke sini melihat benar nggak ada gerejanya Pak Petrus. Saya pengen ketemu. Ya artinya ketika saya rekomendasi seseorang, pemerintah juga ingin tahu yang mana orangnya. Yang mana sih istri gembalanya? Yang mana sih pendetanya? Saudara, pemerintah pun juga tertarik melihat. Jadi kita ini juga diakui, walaupun kita belum besar, tapi sebentar lagi besar. Amin. Nah, kemudian saudara,
Dengan lidah kita memuji Tuhan, mengagungkan pribadinya, memuliakan namanya, dan mensyukuri pekerjaan yang dibuatnya. Lidah perlu dilatih dan dibiasakan untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya dipakai untuk berkatakan hal-hal yang tak berguna. Mulai hari ini, latih perkataan pada pasangan, kata-kata positif. Jangan negatif terus. Kalau suami makin ganteng, harus positif kata-katanya. Jangan suami makin ganteng, makin ketakutan. Ngapain? Ya udah, taruh aja dalam kandang. Istri makin cantik, perkatakan yang positif. Jangan negatif. Harus yang positif. Kerbau 10 bisa kita kendalikan, manusia tak ada yang bisa mengendalikan. Oleh karena itu, pakailah kata-kata dengan positif. Kata-kata memberkati. Nanti dari pasangan nanti pasti berkati Tuhan. Berkat rumah tangga juga pasti berkati. Tidak mungkin tidak. Saya jamin itu. Yang penting benar. Lalu kemudian sudah dikasih Tuhan, lidah kita itu harusnya memberkati sesama. Ucapan berkat adalah hal yang seharusnya meluncur dan kita perkatakan dari mulut kita kepada orang lain. Katakan yang positif aja deh. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menghina. Kalau kamu lebih diberkati, ya puji Tuhan. Kalau kamu merasa lebih punya talenta, ya puji Tuhan. Kalau kamu lebih sukses, ya puji Tuhan. Dan pergunakan untuk memberkati. Mulai dari keluargamu sendiri, jadilah berkat di sana. Jangan pelit kepada pasangan. Kami berikan kejutan kepada pasangan. Ya memang gak semua harus diberikan, tapi perlu dirahasiakan sebagian sebagai kejutan-kejutan. Ya kan? Ya kan? Tiba-tiba pas ulang tahun, cincinnya berlian. Berliannya seperti Hotman Paris, tangannya begini-begini. Itu penting. Anak saya pernah ngomong ke saya, "Papa itu perlu kasih kejutan dong sama mama." Saya bilang, "Oke bos. Kalau yang baik-baik kita ikuti loh, kalau enggak diomelin kita repot." Ya, nah, itulah enaknya kalau punya anak perempuan. Ya, ada kangen-kangennya kalau dengar cerewetnya. Tapi kalau lagi apa juga, pusing juga kadang-kadang. Tapi lebih banyak senangnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, dari mulut yang satu keluar berkat. Nah, yang sebelahnya itu gak usah lagi. Suka banget nyumpain orang, itu hindari. Bayangkan Tuhan menciptakan manusia untuk diberkati, tapi dia berdoa sama orang lain supaya disambar geledek. Ya, heran gitu ya. Kita anak Tuhan itu ya, punya keistimewaan. Yaitu apa? Kita punya otoritas memberkati. Kita punya otoritas juga mengutuk. Kita punya otoritas untuk menghidupkan, juga punya otoritas untuk mencabut nyawa orang. Ayatnya ada. Tapi kenapa? Pak, saya sering doain orang supaya mati. Ya, karena kamu doa dalam kedengkian. Tuhan kamu ikuti. Ya? Kamu hanya bisa membenci tapi gak pernah nasihati, gak pernah ngarahkan. Sehingga kamu ketika mendoakan menghamba, ya gak jadi. Orang doa dalam kedengkian. Masa semua orang penghuni neraka, kamu sendiri penghuni sorga? Itu agak terkenal.
Ya. Jadi kita harus jaga itu. Hari ini pastikan kita yang keluar dari mulut kita harus berkah. Amin. Harus berkah. Termasuk kepada anak-anak kita. Lepaskan kata-kata berkah. Terus, namun karena pahit hati, luka batin yang belum sembuh, kita cenderung meluncurkan kutuk. Hati adalah sumber, lalu lidah adalah alatnya. Nyatakanlah ucapan yang memberkati dan membangun orang lain, setelah terlebih dahulu kita mengalami pemulihan darinya. Nah, maka dari itu orang-orang yang merasa korban, merasa kepahitan, merasa tersakiti, saya mulai begini, luka batin, kepahitan tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa disembuhkan dengan kita memilih untuk sembuh. Setuju? Amin. Jadi kalau hari ini punya kepahitan, kecewa sama orang tua, kecewa kepada misalnya mantan pacar, mungkin ini orang udah menyakiti luar biasa, dijanjikan banyak hal, menjanjikan surga dunia, ternyata semua bohong. Anda kecewa dengan laki-laki sehingga kamu ciptakan lagu baru, laki-laki di mana saja sama saja, laki-laki buaya darat. Ya. Saudara, Anda harus memilih untuk sembuh dari luka itu. Harus memilih untuk melepaskan kepahitan. Nanti kamu maksimal hidup, masa depanmu juga maksimal, hubunganmu dengan sesama juga maksimal. Kamu bekerja apa saja berkati. Kenapa? Hati ini sembuh dari luka. Banyak orang anak-anak kecewa sama orang tua karena kenyataan gak seperti bayangkan. Bahkan ada yang minder punya orang tua. Andi Noya itu pernah bersaksi di televisi. Gara-gara ada seorang anak bunuh diri karena bapaknya tukang jual bubur ayam, bubur kacang hijau. Anak ini bunuh diri karena dibully. Anak tukang bubur, anak tukang bubur. Sehingga ketika dibully akhirnya digantung diri. Lalu Andi Noya ini mengundang bapaknya. Dan ketika bapaknya bercerita, dia bilang begini, anak saya itu minder, dia punya bapak seperti saya. Karena tukang bubur ayam, bubur kacang hijau, dan dibully oleh teman-teman sekolahnya, sehingga dia pulang sekolah dia gantung diri. Nah, dia Noya ini ngomong, sebetulnya sejarah apa yang dialami oleh Vivi ini, namanya perempuan itu, anak perempuan ini, sama seperti yang pernah saya alami. Bapak saya itu hanya tukang perbaikan mesin tik yang rusak. Kalau ada dalam sebulan, puji Tuhan, tidak ada kebanggaan yang diberikan oleh orang tua saya. Sehingga pada waktu itu beliau mau wawancara, akhirnya ikut nangis. Tidak ada kebanggaan. Hanya bedanya adalah saya dengan Vivi, saya memilih untuk menata hidup lebih baik. Kalau nasib orang tua saya seperti ini, keluarga saya broken home, tidak ada yang dibanggakan. Tapi mulai dari diri saya akan perbaiki. Sekarang jadi pimpinan redaksi di Mentor TV ya. Mentor TV nanti lihat pimpinan redaksi di sana. Dia hanya tamat SMA, STM, tapi dia memimpin sarjana-sarjana di bawahnya. Karena pimpinan redaksi itu jabatan tertinggi dari dunia jurnalistik. Sehingga sekarang ini dia termasuk wartawan yang sukses dan berhasil. Jadi hari ini saudara, kalau masih punya ada kepahitan, itulah yang menghambat kamu untuk sukses. Mungkin pernah kamu diperkatakan anak bodoh oleh orang tua. Mungkin orang tua kita lagi capek, tanpa kepleset bahasanya, dasar bodoh. Hari ini belajar mengampuni.
Karena penyakit kepahitan, luka batin tidak ada obatnya. Kamu harus memilih untuk sembuh. Amin. Jangan minder kamu punya orang tua. Jujur saudara, saya punya ratusan alasan untuk tidak optimis tentang hidup. Saya lahir dari keluarga miskin. Kalau seminggu bisa makan nasi, udah puji Tuhan. Tiap hari makan apa itu? Ubi jalar, kalau nggak ubi apa itu. Terus kemudian ya kalau ada nasi puji Tuhan, ya cuma ikan karena dekat laut ikan memang selalu ada. Kalaupun ada nasi, waktu itu karena kita banyak dihemat luar biasa. Sampai saya curi-curi itu nasi dulu sama orang. Hidup susah. Gak bisa sekolah. Dari kecil kami udah berpisah dengan saudara. Satu lagi abang saya sampai ini belum ketemu kami, hanya ketemu di medsos.